Saya akan menceritakan sedikit kronologi. Kenapa sampai hari ini kami ada di tempat ini. Bulan Januari kami diresahkan oleh tindakan yang dilakukan oleh aparat desa kami, di mana terjadi perbuatan asusila yang melibatkan sekretaris desa Wijayapuno bersama dengan seorang warga yang juga adalah pegawai P3K, adalah guru. Sejak kasus ini bergulir tanggal 29 Januari, korban melapor ke pemerintah desa Wijayapuno. Kemudian pada tanggal 3 Februari dilakukan pemeriksaan terhadap pelapor dan juga terlapor di kantor desa Wijayapuno. Dalam berita acara pemeriksaan, yang bersangkutan mengakui perbuatannya dan telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Disaksikan oleh masyarakat, disaksikan oleh waktu itu perwakilan dari tingkat kecamatan, dan setelah itu ada berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan. Dalam pemeriksaan tersebut, pemerintah desa mengatakan bahwa tidak bisa menyelesaikan kasus ini secara adat di desa karena pertimbangan. Yang pertama, dua pelaku ini memiliki suami sah dan juga istri sah. Yang membuat kami masyarakat desa Wijayapuno kesal adalah dalam pengakuan yang bersangkutan. Yang pertama, kejadian ini bermula karena ada transaksi togel atau judi online. Yang berikut ada beberapa pengakuan yang membuat kami makin resah karena yang bersangkutan sama sekali tidak ada rasa penyesalan. Begitu ditanya, kamu tahu waktu hamil apa reaksi kamu? Dia bilang, saya biasa saja. Jujur sebagai masyarakat, kami sangat kecewa karena seorang aparat pemerintah yang harusnya menjadi contoh dan teladan bagi masyarakat melakukan suatu perbuatan dan kemudian mengatakan bahwa itu biasa saja. Itu mencederai kami masyarakat desa Wijayapuno. Berdasarkan pemeriksaan, karena tidak bisa diselesaikan secara adat di tingkat desa, maka keluarlah rekomendasi untuk dilanjutkan pemeriksaan ke tingkat kecamatan. Karena pemerintah desa mengatakan bahwa tidak berkewenangan untuk menyelesaikan kasus ini di desa. Kemudian pada tanggal 13 Februari dilanjutkan pemeriksaan di kecamatan. Menghadirkan masyarakat, menghadirkan para pelaku, dan dalam pengakuan di kecamatan yang bersangkutan mengakui sesuai dengan fakta di desa. Jadi tidak ada perbantahan. Karena kondisi ini kami masyarakat resah. Berdasarkan fakta yang ada, kami membawa pengaduan kami. Pada tanggal 18 Februari kami datang ke Komisi 1 DPRD Kabupaten Timur Tengah Selatan. Kami tahu aturannya. Ada yang mewakili kami sebagai masyarakat. Kami menyampaikan pengaduan kami di hadapan Komisi 1 DPRD. Waktu itu dihadiri juga oleh Kepala Dinas PMD yang sebelumnya. Dan waktu itu Bapak Mama dan juga Bapak Bupati atau yang mewakili. Dalam penyampaian itu kami menyampaikan fakta yang terjadi di lapangan, dan kami membawa pengaduan kami ditandatangani oleh 150 warga, mewakili tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, tokoh agama. Dalam audiens di Komisi 1 DPRD Kabupaten Timur Tengah Selatan, pemerintah menjanjikan, dalam hal ini Komisi 1 mengatakan bahwa akan memanggil pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan kasus ini. Tanggal 21 Februari 2026 kami bertemu secara langsung di Pak Bupati. Kami membawa pengaduan, kami bawa fakta berita acara pemeriksaan, dan juga perwakilan masyarakat yang menandatangani berita acara penolakan terhadap sekretaris desa. Kami sampaikan kepada Pak Bupati. Pak Bupati mengatakan bahwa tidak mentoleransi perbuatan seperti ini. Bahkan Pak Bupati mengatakan bahwa tanya pegawai-pegawai saya yang seperti ini, saya tidak melindungi. Saya tidak lindungi siapapun. Kami ikuti alurnya. Kemudian tanggal 27 April
Komisi 1 DPRD Kabupaten Timur Tengah Selatan berkunjung ke Desa Wijayapunu untuk menelusuri fakta yang terjadi di lapangan. Dan masyarakat mengatakan bahwa faktanya sudah ada di berita acara pemeriksaan seperti apa yang terjadi. Tanggal 21 Mei, kami kembali dipanggil di Komisi 1 DPRD Kabupaten Timur Tengah Selatan. Waktu itu dihadiri Kabak Hukum, Kepala Dinas PMD, Kabid, Bapak Camat, Kepala Desa, Sekretaris Desa yang bersangkutan, keluarga korban dan juga kami masyarakat pengadu. Kami telah menyampaikan fakta-fakta dan waktu itu sebenarnya harus merujuk kepada rekomendasi dari Komisi 1 DPRD tentang kasus ini. Tapi Kepala Dinas PMD meminta waktu 2 minggu untuk turun ke Desa Wijayapunu menelusuri fakta. Waktu itu sebagai perwakilan masyarakat sama mengatakan bahwa seluruh prosedur telah diikuti. Telah berita acara pemeriksaan di desa, di kecamatan, sampai di kabupaten. Karena pada tanggal 26 Februari telah dilakukan pemanggilan terhadap Ibu Jenny dan juga sekretaris desa, dilakukan pemeriksaan di BKP SDMD dihadiri oleh instansi terkait. Dan pada tanggal 31 Maret Ibu Jenny diberhentikan dari status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kami berpikir bahwa karena beda instansi, satunya dinas pendidikan, satunya dinas PMD, kami menunggu hasil dari dinas terkait. Ternyata 27 April Komisi 1 turun ke desa, belum ada tindakan apa-apa terhadap sekretaris desa. Komisi 1 turun, 21 Mei kami ada di sini, Kepala Dinas PMD minta turun lagi. Kami bingung, apa lagi ini? Sementara kalau turun berarti menganulir semua fakta yang sudah berjalan, mulai dari tingkat desa sampai kabupaten. Tanggal 9 Juni Dinas PMD turun ke desa dan telah menelusuri di desa dan faktanya juga tidak berubah seperti apa yang terjadi. Kami menghargai karena mungkin ada sesuatu yang perlu ditelusuri di desa. Setelah 9 Juni sampai dengan hari ini tidak ada satu keputusan yang pasti kepada kami masyarakat. Kami resah, Bapak Mama. Kenapa kami datang sini? Kondisi di desa sekarang tidak kondusif. Terjadi konflik sosial yang sangat tinggi. Kami melihat bahwa ini sepertinya tebang pilih. Dua orang ini statusnya sama. Kenapa yang satu diberhentikan? Kenapa satu tidak? Sementara mereka sama-sama makan gaji dari uang rakyat. Kalau memang seperti itu, tunjukkan aturannya kepada kami semua, supaya kami tahu bahwa ini dipertahankan atas dasar apa. Kami menghargai semua prosedur. Seandainya saya sudah sampaikan bahwa pemerintah buat sebuah keputusan, kami orang di desa bilang kasih parang di satu pihak supaya kasih mati yang satu. Kami redam situasi karena situasi tidak kondusif di desa. Sementara pemerintah daerah kami melihat bahwa sepertinya diam. Tidak ada keputusan. Bahkan kami membahas 150 penolakan, kami dianggap mengarahkan masyarakat untuk tanda tangan tanpa menjelaskan maksud dan tujuan. Karena itu hari ini kami kita turun semua Bapak. Karena nanti seolah-olah kami ini yang mengarahkan ini. Sementara kondisi di desa sekarang tidak kondusif. Masa hanya seorang sekretaris desa kami turun sampai di sini. Pemerintah mengambil keputusan seperti apa? Apakah karena dia punya jabatan? Sekretaris desa ini representasinya masyarakat. Orang sebut Desa Wijayapunu, gambarannya kami ada di sekretaris desa. Hari-hari ini masyarakat kami diintimidasi. Seolah-olah kami ini mencari-cari kesalahan. Kami menelusuri semua. Bahkan tanggal 3 Agustus, saya dapat surat dari kecamatan bahwa kepala desa, yang sekarang sudah mantan kepala desa, mengeluarkan sebuah surat penolakan pemberhentian ditujukan kepada Pak Bupati, dan ada poin-poin yang menjelaskan bahwa kami mengarahkan masyarakat untuk tanda tangan tanpa menjelaskan maksud dan tujuan. Kami menduga ada kerjasama di sini untuk melindungi perbuatan amoral. Itu membuat kami tidak setuju. Maka hari ini kami turun ke sini, kami tidak ada kepentingan apa-apa. Kami hanya menuntut keadilan. Karena itu kalau Bapak Bupati tidak bertemu dengan kami, ya percuma.
Kami akan tetap ada di sini menanti Pak Bupati. Kami tidak mau berproses karena kami sudah ikuti semua tahapan prosedur karena kami menghargai itu. Ya, kami